Selamat pagi Bu, nama saya Clara Agnesia Marpaung dengan NPM 210101149. Di sini saya akan membuat video pembelajaran dengan mode pembelajaran langsung atau direct instruction, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru atau teacher centered approach. Strategi pembelajarannya menggunakan strategi scientific learning, menggunakan metode ceramah, dan taktik pembelajarannya menggunakan alat bantu seperti nyanyian. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Nah, sebelum berdoa, semuanya ambil sikap berdiri. Bagus. Kali ini kakak akan memimpin doa kita. Kemudian keesokan harinya atau berikutnya, kakak akan menunjuk satu persatu untuk memimpin doa kita. Oke, berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, kakak perhatikan dari tadi kalian semua tidak ada semangatnya nih mau belajar. Kakak punya yel-yel loh, yel-yelnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Kita praktekkan ya. 1, 2, 3, ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kakak mau tanya nih, siapa sih yang gak hadir hari ini? Bagus, semua hadir kan? Ditingkatkan lagi ya. Nah, adik-adik, materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang hidup bersih dan sehat. Nah, adik-adik, dalam tema kita hari ini, hidup bersih dan sehat ini, ada 3 kata kunci atau kata utama yang harus kita pahami. Yang pertama adalah kata hidup, yang kedua adalah kata bersih, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kata sehat. Nah, pasti semuanya sudah pernah mendengar kata-kata tersebut. Kakak mau bertanya nih, apa sih arti dari hidup? Nah, siapa yang tahu menjawab? Ayo. Ya, Budi, silahkan. Betul, bernafas. Siapa lagi yang ingin mencoba? Ya, Anissa. Bergerak, betul sekali. Jadi, kakak simpulkan, hidup bersih adalah suatu upaya atau kegiatan yang kita lakukan untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh maupun lingkungan. Bersih artinya tidak bernoda atau tidak kotor. Sehat adalah keadaan atau posisi tubuh kita yang baik. Nah, adik-adik, hidup bersih dan sehat itu kita lakukan dimanapun kita berada. Contohnya nih, hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah, hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, hidup sehat dan bersih di lingkungan tempat bermain pun kita harus menjaga. Dan yang terakhir, hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Nah, adik-adik, tahu tidak kenapa kita harus melakukan hidup bersih dan sehat dimanapun? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Sarah, silakan. Betul sekali, agar kita tidak terserang penyakit. Pasti adik-adik semua tidak mau terserang penyakit kan? Semuanya pasti mau hidup sehat kan? Nah, untuk itu kakak punya cara atau punya tips untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Yaitu yang pertama adalah mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua,
Gosok gigi 2 kali sehari di pagi hari dan di malam hari. Yang ketiga, menjaga kebersihan tubuh. Yang keempat, menjaga kebersihan kaki. Adik-adik tidak lupa ya, jangan lupa ketika sebelum tidur harus mencuci kaki. Yang keempat atau yang kelima, menjaga kebersihan pakaian. Nah, yang selanjutnya mandi 2 kali sehari, yaitu di pagi dan di malam hari. Kemudian menjaga kebersihan telinga menggunakan cotton bud. Lalu selanjutnya menjaga kebersihan pakaian. Kemudian kita harus rajin berberes rumah. Nah, kakak yakin adik-adik semua pasti senang bermain di dalam rumah. Tetapi tidak lupakan membersihkan rumah. Selain kita hidup bersih dan sehat, orang tua pasti tidak marah kepada kita. Nah, selanjutnya dan yang paling terakhir, yang paling utama adalah makan makanan sehat, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Pasti sudah tahu kan 4 sehat dan 5 sempurna itu terdiri dari apa? Yaitu nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Nah, yang terakhir nih, yaitu menjaga kebersihan kuku. Tahu kan kenapa kita menjaga kebersihan kuku? Ketika kita memakan makanan 4 sehat dan 5 sempurna, dengan menggunakan kuku yang panjang, di dalam kuku kita nih ada bakteri. Jadi ketika kita memakan makanan itu, tanpa sengaja kita memasukkan makanan bersamaan dengan bakteri ke dalam tubuh. Nah, di dalam tubuh, bakteri yang kita masukkan itu akan berkembang menjadi penyakit. Nah, adik-adik pasti tidak mau kan? Oleh sebab itu, tips yang kakak kasih atau yang kakak berikan semoga dilaksanakan ya. Nah, adik-adik, kakak punya satu video pembelajaran nih tentang hidup bersih dan sehat. Nah, nanti kakak akan putar dan ketika kita menontonnya bersama-sama, tidak ada yang mengobrol ya. Jangan melihat kiri atau ke kanan. Semua memperhatikan video yang kakak putar. Oke? Diperhatikan ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, lingkungan sehat itu berarti lingkungannya bersih dan sehat. Bersih itu artinya bebas dari kotoran, yaitu debu dan sampah. Kemudian sehat adalah bebas dari bibit penyakit dan kuman. Nah, jadi kita harus tetap menjaga agar lingkungan kita itu tetap sehat, yaitu lingkungan yang bersih yang terhindar dari hal-hal yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih lingkungan yang sehat dan bagaimana lingkungan yang bersih, kita perhatikan video ilustrasi yang ada di bawah ini ya. Nah, dari video ilustrasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri dari lingkungan yang sehat, yang pertama, udaranya bersih dan segar. Kedua, sumber airnya bersih. Ketiga, sampah tidak berserakan. Keempat, banyak tumbuhan yang hijau dan tumbuh sehat. Kemudian saluran airnya lancar. Sekarang kita lihat bersama-sama bagaimana sih lingkungan yang tidak sehat itu. Kita perhatikan video ilustrasi di bawah ini.
Nah, berdasarkan video ilustrasi tersebut, kita bisa melihat dan menyimpulkan ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Yang pertama, lingkungan yang tidak sehat itu banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, udara kotor yang berdebu. Ketiga, sumber air tidak bersih. Keempat, saluran air tidak lancar. Kelima, tumbuhan tidak tumbuh subur atau tumbuhannya gersang dan kering. Lingkungan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, bau yang tidak sedap, dan bahkan pemandangan yang buruk. Berdasarkan penjelasan tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, jelas kita pasti memilih tinggal dan hidup di lingkungan yang sehat kan? Lingkungan yang sehat dan lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih dan sehat pastinya akan membuat orang yang tinggal di dalamnya menjadi lebih nyaman, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian lingkungan yang bersih dan sehat itu juga tidak tiba-tiba langsung bersih. Kita harus jaga dan kita harus bersihkan. Nah, gimana caranya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan tentunya terhindar dari berbagai penyakit? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, tidak membuang sampah sembarangan itu coba deh dimulai dari diri kalian sendiri. Nanti lambat laun orang-orang yang terdekat kalian itu akan mengikuti. Contoh nih, kalian sebagai seorang kakak ngajarin nih buat adiknya untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalian mencontohkan langsung kalau buang sampah itu di kotak sampah. Nah, lambat laun adik kalian juga yang di rumah akan mencontoh bahwa buang sampah itu pada kotak sampah. Yang kedua, berhemat. Contohnya nih, seperti kalian wudhu. Ketika wudhu, gunakan air kerannya jangan terlalu besar, tapi gunakan air kerannya yang kecil aja. Kemudian juga contohnya mencuci tangan. Ketika kalian lagi menggosokkan tangan kalian dengan sabun, usahakan dulu airnya tadi, air kerannya itu ditutup dulu. Kerannya ditutup dulu. Nah, setelah kalian menggosok tangan kalian dengan sabun, baru deh dihidupin kembali kerannya. Nah, dengan cara itu kita bisa berhemat air. Kemudian juga berhemat menggunakan lampu. Nah, pada siang hari ada baiknya lampu itu kita matikan. Kemudian kalian juga bisa menyapu dan membersihkan kotoran-kotoran, baik yang itu di ruangan ataupun juga di halaman. Ada banyak lagi contoh tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih dan tetap sehat. Nah, kalian nanti bisa menyebutkan dan menyimpulkan sendiri ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan di rumah ya, dan dimulai dari diri kalian sendiri. Nah, adik-adik, kakak perhatikan kalian semua memperhatikan atau menonton video yang sudah kakak tampilkan tadi dengan sangat baik. Semua memperhatikan, tidak ada yang mengobrol. Nah, karena itu kakak pasti yakin kalian sudah memahami arti dari hidup bersih dan sehat. Semua sudah mengerti kan hidup bersih dan sehat itu seperti apa, bagaimana, dan kapan kita melaksanakannya. Nah, untuk itu kakak punya satu video lagu yang akan kakak putar. Semua memperhatikan lagi ya, didengarkan ya. Sebelum kita makan, cuci tanganmu dulu. Cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu, cuci tanganmu dulu.
adik-adik, kita sudah melihat dan menonton 2 video yang telah kakak putar. Nah, kakak yakin kalian semua sudah mengerti dong apa tema kita hari ini, yaitu hidup bersih dan sehat. Nah, adik-adik, hidup bersih dan sehat ini harus dimulai dari usia dini, usia seperti kalian saat ini. Kenapa? Agar ketika kalian sudah beranjak dewasa, kalian sudah terlatih dan sudah terbiasa untuk hidup bersih dan sehat. Nah, adik-adik, apalagi di pandemi saat ini nih, ada virus varian baru, yaitu virus Omicron. Virus Omicron ini sudah mulai menjalar ke seluruh dunia. Nah, untuk itu kita harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan mematuhi 5M. Sudah tahu dong apa 5M? Yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, kalian harus membuat jadwal pekerjaan atau kegiatan kalian setiap harinya. Oke, kita tutup dengan doa ya. Nah, semua sikap berdiri. Bagus. Berdoa ibu pimpin ya, kakak pimpin ya. Berdoa, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan.